Sempat memasang wajah muram usai pertandingan melawan IBK Altos, tim Red Sparks kembali sumringah pada laga kali ini. Duel Megawati dan Bukilit cukup membuat puas penonton karena spike dan serangannya tak bisa dibendung Haipas. Megawati kembali mengamuk setelah Bukilit mampu membungkam Haipas pada set pertama laga tersebut. Pertandingan yang tengah berlangsung tersebut set kedua dimenangi Red Sparks dengan poin 25-22. Sementara set pertama poin yang diperoleh juga sama 25-22. Dengan demikian Red Sparks masih unggul atas Haipas 2-0, namun jangan senang dulu karena masih ada kesempatan Haipas untuk comeback dan mengejar kekalahannya atas Red Sparks. Kendati kalah namun Haipas bisa saja menunjukkan taringnya kembali pada set ketiga. Di sisi lain, Red Sparks kembali melakoni pertandingan di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menjamu Expressway Haipas hari Sabtu 18 Januari 2024. Pertandingan Liga Voli Korea Selatan, V-League, musim 2024-2025 itu digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korsel. Skuad Red Sparks turun dengan komposisi pemain terkuatnya. Ko Hye-jin, pelatih, tak ingin membuang peluang kemenangan di laga kandang tersebut. Kemenangan krusial saat melawat ke markas IBK Altos pada pertandingan terakhir mereka jadi modal penting. Pun, kini mereka tampil di hadapan pendukungnya yang hampir memenuhi Chungmu Gymnasium yang merupakan markas tim berjuluk The Red Force tersebut. Megawati Hangestri dan kawan-kawan tampil percaya diri sejak awal set pertama. Mereka unggul 8-4 saat technical timeout pertama. Fanja Bukilit kembali bisa tersenyum pada pertandingan tersebut. Tandem Megatron itu tampil lebih baik ketimbang pertandingan sebelumnya. Kali ini, pemain asal Serbia itu lebih banyak menerima umpan-umpan manja dari setter Yeum Hyeseon. Selain dua penyerang andalan itu, para pemain Red Sparks lainnya juga tampil lebih solid. Mereka berhasil memperlebar jarak keunggulan saat technical timeout kedua, skor 16-10. Megawati Hangestri dan kawan-kawan terus menunjukkan dominasi mereka di set pertama. Namun tim tamu berupaya bangkit dan keluar dari tekanan, perlahan mereka mulai mengejar perolehan poin tim tuan rumah. Sementara itu, hasil Liga Voli Korea antara Red Sparks versus Haipas menandakan keunggulan bagi Megawati Hangestri, Sabtu, 18 Januari 2025. Pada set pertama, Red Sparks unggul dengan skor tipis 25-22, bintang Red Sparks pada set pertama ini adalah Fanja Bukilit. Bukilit mencetak 8 poin bagi Red Sparks. Setelah itu, ada Megawati Hangestri yang menjadi pendulang angka terbanyak kedua. Megawati tampil apik dengan menyumbang 5 poin untuk Red Sparks. Meski demikian, poin-poin yang didapatkan Mega dan Bukilit tak bisa dibilang mudah. Beberapa kali pukulan mereka bisa ditahan para bloker Haipas yang tampil cukup baik. Red Sparks langsung tampil menyerang ke saat menghadapi Haipas di Liga Voli Putri Korea hari ini. Fanja Bukilit mencoba memberikan upayanya di awal laga, namun, spike yang dilepaskannya masih bisa diblok pemain lawan. Haipas membuka skor 0-1. Setelah itu, Bukilit membalas dengan mencetak 2 angka beruntun. Megawati Hangestri mencetak angka kelima bagi Red Sparks. Tim asuhan Ko Hye-jin ini unggul 8-4 atas Haipas. Bukilit benar-benar menjadi tumpuan bagi Red Sparks di awal set pertama. Ia berulang kali mendapatkan set up untuk melakukan serangan. Untungnya, penampilan Bukilit langsung moncer sejak awal. Ia membawa Red Sparks menjauh dengan unggul 11-7. Red Sparks unggul di technical timeout kedua dengan skor 16-10. Perlahan, Haipas bisa menipiskan jarak. Beragam kesalahan sendiri yang dilakukan para pemain Red Sparks menguntungkan pihak lawan. Skor menjadi 21-17 masih untuk Red Sparks. Red Sparks menutup set pertama dengan keunggulan 25-22. Bukilit menutup set pertama dengan mencetak 6 poin, sedangkan Megawati Hangestri tak jauh di belakangnya dengan membuat 4 poin. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih 10 kemenangan beruntun pertama sejak didirikan. Selain itu, duet dua pemain asing mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Fanja Bukilit memperlihatkan kekuatan dalam serangan sehingga dijuluki double gun. Di balik duet tersebut, para pemain senior Red Sparks yang memimpin tim sebagai pemain pendukung solid dari belakang juga menyumbangkan pengabdian mereka. Trio yang disebut, Lini Saudara,
kapten dan setter Yeom Hyeseon, pemain pindahan Pyo Sung-ju, outside hitter. Dan libero Nohran menerima ulasan positif karena memimpin tim dengan baik dari depan dan membangun kerja sama tim yang solid. Pelatih Ko Hye-jin juga tidak luput memuji peran mereka. Dalam wawancara dengan KBS yang dilansir bolasport.com, ketiga pemain tersebut berbagi apa yang mereka rasakan. Tim berjulukan Red Force tersebut mengoleksi kemenangan ke-10 beruntun saat mengalahkan Hwaseong IBK Altos. Megawati menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin sehingga dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, Bukilit mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Meski begitu, Kapten Red Sparks enggan jemawa. Saya berusaha untuk tidak memberi arti pada kemenangan beruntun. Karena setiap pertandingan itu penting, kami akan fokus pada setiap pertandingan, kata Yeom. Setelah pertandingan, saya fokus pada pertandingan berikutnya. Saya berlatih sambil berpikir. Saya harus lebih baik dari tahun lalu. Saya menitikan air mata karena berhasil masuk ke turnamen bola voli musim semi, tetapi hasilnya harus lebih baik dari itu. Saya ingin melangkah maju dan meneteskan air mata kebahagiaan pada akhir musim, ucap pemain berusia 33 tahun itu. Pyo yang bergabung tahun ini sebagai pemain kompensasi dari IBK Altos yang mengontrak mantan kapten Red Sparks, Lee So-yang, merasakan kerjasama tim yang lebih kuat. Bahkan ketika saya merasakannya, saya pikir kerja tim kita sangat bagus. Saya juga membicarakan hal ini kepada Kak Hyeseon, ucap Pyo. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bercanda tentang hubungan senior dan junior. Saya berkata bahwa aku tidak punya hubungan soal senioritas. Semua orang baik ketika itu baik. Tetapi ketika itu tidak baik, seseorang yang kita hidup sebagai kelompok tetapi itu tidak baik. Ada saat-saat ketika kamu harus berbicara. Setiap kali itu terjadi, Hyeseon juga memberitahu kami. Kurasa mereka memberi tongkat dengan baik. Saya sebenarnya berusaha keras untuk membantunya, aku pemain 32 tahun itu. Seperti yang telah kami lakukan sekarang, saya akan terus melakukannya pada paruh kedua musim ini. Jika kita semua mempersiapkan diri dengan keras, di akhir musim tentu saja saya rasa saya bisa tersenyum. Itulah tujuan saya untuk bekerja keras sampai akhir. Di sisi lain, Noh mengungkapkan bahwa Yeom menjaga kekompakan pemain Red Sparks dengan baik. Saya benar-benar tersentuh. Saya rasa, saya akan menangis, ucap Yeom menanggapi penilaian Noh tentang dirinya sebagai kapten. Juara 1 dan ranking kedua musim ini juga bagus. Setelah menyelesaikan musim, Anda tidak menyesalinya dan bermain dengan baik musim ini. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda, ujar Noh yang berusia 30 tahun saat ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, terus terang memuji peran ketiga pemain tersebut. Dari tiga pemain veteran, ada banyak hal yang bisa dipuji. Bagian yang paling harus saya puji adalah sebagai saudara perempuan, aku pelatih Ko. Mereka memimpin tim junior dengan sangat baik. Saya sangat senang sebagai seorang pelatih. Saya berharap ketiga pemain akan bersama-sama dalam tim Red Sparks dan memimpin tim muda untuk waktu yang lama di masa depan. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass, Sabtu, 18 Januari 2025, mulai pukul 14 WIB. Megawati juga menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bisa menembus 1000 poin di pentas Kovo Velik dari 2 musimnya di Red Sparks. Tak ayal, pencapaian dan pembuktian di lapangan membuat Megawati takkan bisa begitu saja dilepaskan dari Red Sparks. Salah satu media Korea Selatan, bahkan merumorkan bahwa Red Sparks akan memperpanjang kontrak Megawati untuk jangka panjang. Pemain berjuluk Megatron tersebut disebut-sebut akan dikontrak selama 3 musim dengan nilai yang cukup fantastis bagi ukuran pemain Indonesia. Red Sparks disebut telah menyiapkan nominal sebesar 2 miliar won, atau setara dengan 22,5 miliar rupiah. Dengan kata lain, Megawati akan menerima bayaran sekitar 7 miliar rupiah per musimnya bersama tim asal kota Daejeon tersebut. Jika dibandingkan dengan pemain lokal Korea Selatan sendiri, kontrak Megawati tersebut masih berada di bawah nama-nama besar. Untuk ukuran pemain lokal Korea Selatan, penyerang senior milik Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Kim Yeon Koung masih yang tertinggi.